Adapun carito unjuk rasa iko dilarang haram, iko panjang caritonya. Boleh yang bawa cerita? Datanglah Irak ingin mencaplok Kuwait. Iko Irak, sesudah itu di samping Irak kok Kuwait, di samping Kuwait kok Saudi. Minjam sebentar ya. Saudi Arabia, Irak, Kuwait, Saudi Arabia. Nama presiden Irak waktu itu Saddam Hussein. Pakai Saddam Hussein. Dek payah orang awak menyebut Saddam. Siapa? Saddam. Saddam Hussein. Saddam Hussein mencaplok Kuwait. Emir di Kuwait itu tidak raja, tidak sultan, tapi dipimpin oleh Emir Kuwait. Emir Kuwait takwi minta tolong ke Saudi Arabia. Waktu itu raja Saudi Arabia namanya King Fahad bin Abdul Aziz. Mati Fahad digantikan adiknya Abdullah bin Abdul Aziz. Meninggal Abdullah digantikan adiknya Salman bin Abdul Aziz. Salman alun mati lagi. Anaknya kan siap-siap kalau apa kau mati naiknya. Namanya Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz. Negara kau dibentuk oleh seorang laki-laki namanya Abdul Aziz. Makanya ada airport gadang, airport King Abdul Aziz. Untung tak Abdul Somad. Datanglah Kuwait melapor ke Saudi Arabia. Saudi, yo, iko Saddam lah mengambil daerah kami. Bahaya kau Saddam kok. Kalau sampai Kuwait ini ambil, lama-lama akan mengambil Saudi. Makkah dan Madinah akan diambil dari Saddam. Maka datanglah Raja Fahad meminta bantuan Amerika supaya tentara Amerika datang mengamankan, supaya Saddam Hussein dan tentaranya tidak masuk ke Saudi Arabia. Muncul masalah apa tidak? Apa masalah? Ambo ulang sekali lagi. Saddam Hussein mencaplok Kuwait. Kuwait ketakutan minta bantuan Saudi Arabia. Saudi Arabia minta bantuan Amerika supaya menjaga perbatasan supaya tidak sampai Saddam mengambil. Apakah muncul masalah? Muncul. Apa masalahnya? Masalahnya apa hukum minta bantuan Amerika kafir menjaga negeri Islam? Itu masalahnya. Tentara Amerika itu kafir. Yang kue-kue diminta untuk menjaga Saudi Arabia. Saudi Arabia itu Islam. Apa hukum minta bantuan kafir untuk menjaga negeri Islam? Hah? Dimintalah fatwa ke ketua majelis fatwa namanya Syekh Abdul Aziz bin Baz. Datanglah Raja Fahad meminta fatwa ke Syekh Abdul Aziz bin Baz. Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz, hukumnya boleh meminta bantuan kafir untuk menjaga negeri Islam, menyelamatkan daripada diambil Saddam Hussein karena darurat. Menyikapi fatwa ini, terbelah dualah Salafi di Saudi Arabia. Yang satu namanya Salafi Al-Jami yang mendukung Fahad, yang satu melawan Fahad namanya Muhammad Surur. Muhammad Surur dikejar-kejar, larilah ke London Inggris, dapat suaka politik. Maka semua Salafi yang melawan Sultan, melawan King Fahad disebut dengan Salafi Sururi. Salafi yang mendukung raja namanya Salafi Al-Jami, yang melawan raja namanya Salafi Sururi. Lai jale Ustaz Somad Salafi, ambo duo lapi. Maka sado Salafi yang menentang kekuasaan, yang melawan raja-raja disebut dengan Sururi. Jangan ikut dia. Tapi dia Salafi Pak Ustaz. Dia memang Salafi, tapi Salafi Sururi. Jangan ikut.
sekarang dikejar-kejar. Siapa sekarang Salafi Sururi yang melawan Muhammad bin Abdul Aziz? Syekh Salman Audah masuk penjara, Syekh Uraifi masuk penjara, penulis kitab La Tahzan Dr. Aid Al-Qarni masuk penjara. Sebagiannya sudah keluar. Kenapa? Melawan kekuasaan. Asal melawan jalan. Maka menunjukkan perasaan dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau memang amar ma'ruf nahi mungkar, maka Ustaz tidak turun ke jalan, amboi tidak mahasiswa lagi. Tapi kalau mahasiswa kau tidak sanggup, kau masih sanggup turun lagi. Ambo masih di masjid, ambo masih khutbah, ambo masih ceramah. Tapi kalau mahasiswa lah angkat tangan, Ustaz, ambo angkat tangan, kami mahasiswa kau mental kami lah jadi panti jompo. Kau masih semangat lah. Takbir. Takbir saya. Jadi ini saya ingin menyampaikan ini supaya masyarakat ini paham bagaimana kronologisnya. Kenapa Ustadz ini mengatakan tak boleh? Karena dia mengambil pendapat-pendapat itu dari Saudi Arabia, dibawanya pendapat itu ke Indonesia. Sesuai apa tak sesuai? Mana sesuai? Kita pakai sistem demokrasi, di sana pakai sistem monarki. Monarki itu apa? Kalau meninggal bapaknya naik anaknya, meninggal anaknya naik cucunya, meninggal cucunya naik, terserahlah. Sedangkan kita demokrasi. Dalam demokrasi, suara rakyat adalah suara Tuhan. Begitu dalam demokrasi, suara yang paling banyak itulah yang menang. Tidak ditengok mau benar mau salah, mana yang paling banyak itulah yang menang. Hayya 'alas shalah. Satu orang. Ayo main gaple. 5 orang. Kalau dipakai demokrasi, siapa yang menang? Dan masakan lo nyabuinya. Hayya 'alas shalah. Satu orang. Ayo main gaple. 5 orang. Kalau dipakai sistem demokrasi, siapa yang menang? 5 orang. Ditanya, wah mana ada salat? Suara terbanyak, suara Tuhan. Sekarang dibalik, anak-anak kau sudah hijrah, komunitas hijrah, hijabur syariah, komunitas hijrah, biker subuhan, komunitas hijrah, mantan petato tobat. 5 orang ngajak sholat. Ayo ke masjid Bray, ayo ke masjid Beb, ayo ke masjid guys, ayo ke masjid. 5 orang ngajak sholat. Dan cie ngajak main gaple. Ayo main gaple. Siapa yang menang? Yang sholat. Oleh sebab itu demokrasi ini adalah mempengaruhi suara publik, mempengaruhi suara orang banyak.